Tapi masih teringat dengan jelas nih, Mas Zaky. Dulu kan tahun lalu sekjennya PDI Perjuangan bilang menutup pintu lah ya, kurang lebih begitu ya, kerjasama politik dengan Demokrat. Tapi sekarang sudah membuka pintu. Masih baper nggak sama yang lalu? Oh, kita nggak pernah baper gitu. Karena bagaimanapun ya politik itu kan bagian dari proses ya. Ya kadang saya dengan Bang Masinton bisa tertawa bareng misalnya gitu kan. Kadang duduknya di sebelahan, kadang di depan, itu biasa saja sebenarnya. Apalagi dengan yang tahun lalu, kalau misalnya dilihat respon kami juga pada saat Pak Hasto menyampaikan itu bagi kami biasa aja. Gitu. Karena ini kan pilihan politik ya. Jadi masing-masing partai mau bicara dengan siapa, mau bertemu dengan siapa, ini kan hak dari masing-masing. Sehingga menurut kami itu tidak ada yang bisa dilarang-larang. Sama saja, kami juga dengan teman-teman misalnya nanti Bang Khalid bisa mengkonfirmasi juga ya gitu. Di koalisi perubahan ya kami bebas bertemu kok. Tidak ada yang melarang ya di koalisi perubahan ya? Oh tidak ada melarang. PKS tidak melarang juga ya Bang Khalid? Monggo aja ya? Monggo aja. Oke, tapi apa sih yang diharapkan dari pertemuan AHY dengan Puan? Ya kalau kami melihatnya begini ya, Mas AHY kan pemimpin muda ya, Mbak Puan juga pemimpin muda yang saat ini lagi menjadi rising star di partainya masing-masing. Tentu punya tugas tanggung jawab bagaimana regenerasi ke depan di partai ini. Ini kan partai besar, Mbak. Di PDIP ini ada Bu Mega pernah jadi presiden, ada Pak Joko Widodo saat ini, di Demokrat ada Pak SBY begitu. Bagaimana kan pengalaman ini kalau digabungkan akan sangat dahsyat sebenarnya gitu dalam konteks itu. Tapi bukan berarti penggabungan kedua kekuatan ini selalu mesti dalam konteks pilpres ya, mengusung sama-sama capres dan cawapres atau ya kok koalisi udah pasti enggak. Karena di PDIP koalisi udah pasti enggak. Karena PDIP nggak mengenal kata koalisi, Mbak. PDIP mengenalnya kerjasama, ya kan, Bang? Kerjasama. Gitu. Jadi koalisi udah pasti enggak. Karena yang ada hanya kerjasama gitu loh. Ya kan? Istilah beda tapi makna sama loh Mas Zaky. Jadi kalau dari kami melihatnya ini suatu hal yang sangat baik. Publik juga melihat sebagai bentuk kesejukan ya. Bagaimana kemudian merah dan biru katanya sering berbeda, tapi ternyata bisa kok. Komunikasi, dan bagi kami ini kan tidak hanya berbicara masa lalu, kita berbicara politik masa saat bisa, ini dan masa ke depan. Karena nama AHY masuk dalam list cawapresnya Ganjar. Kalau tidak masuk kayaknya nggak bisa tuh. Oh, nggak juga, karena kan disebut ya diajak komunikasi, Bang Hasto menyampaikan dengan kerendahan hati, kami ingin bertemu segala apa. Loh, kalau dari kami senang sekali gitu. Kenapa? Inilah politik yang kita harapkan. Mau berbeda pendapat di parlemen kadang saling serang ya Bang ya, beda antara PDIP Demokrat dengan PKS. Tapi kemudian bagaimana itu tidak dilihat sebagai suatu yang menjadi bumi hangus gitu. Beda pendapat sah-sah saja, tetapi kita saling menghormati pilihan politik masing-masing. Nah ini kata kuncinya di situ. Teman-teman PDIP juga menyampaikan, Mas Hasto waktu ketemu dengan Mas Teguh Rifki sekjen kami juga menyampaikan, kita tahu kok teman-teman Demokrat saat ini di koalisi perubahan. Kami pun saat ini sudah mengusung presiden yang capres yang berbeda. Ya tapi komunikasi tetap harus dijalankan. Komunikasi tetap harus dijalankan ya atas nama silaturahmi ini demi kesejukan. Kalau gitu ini kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana kita bisa membangun bangsa dan negara ini? Mungkin misalnya katakanlah kita saat ini berbeda jalan. Ya mungkin di putaran kedua bisa sama ya nggak? Ini sudah menyinggung investasi putaran kedua nih. Atau misalnya bahkan setelah terjadi selesai pun itu, ya kan kejadian kemarin ada nih, lawan rivalitas kita simpan dulu ya, kita simpan dulu yang investasi putaran kedua itu gilirannya Mas Hanta dengan Bang Ray tadi. Tapi saya ingin tanya ke Mas Khalid kan gini, PDIP mengajak Demokrat rekonsiliasi, PKS ngarap juga gak sih diajak kan atas nama rekonsiliasi? Politik kan the art of possibility, seni kemungkinan. Dan kalau Mas Anies itu pernah bilang begini, lawan dalam politik, dalam pilkada, dalam pilpres itu adalah teman dalam berdemokrasi. Jadi saya pikir itu hal yang wajar-wajar aja. Siapa tahu suatu saat PKS ya, giliran PKS yang diajak ketemu sama PDIP ya. Ke DPP PDIP kita pernah sekjen PKS bertemu dengan sekjen PDIP, bahkan kita bicara tentang bagaimana pemikiran-pemikiran keislaman dari Bung Karno, ya kan? Itu luar biasa, diskusnya itu dahsyat saya kira. Jadi titik-titik temu di situ luar biasa di situ. Tapi kalau untuk kerjasama politik atau koalisi di Pilpres 2024? Nah, kalau masalah koalisi ini kan kita ada banyak faktor ya. Ya kalau kita lihat di koalisi perubahan itu kan sudah masuknya itu bukan lagi diskusi, bukan lagi masalah diskurs, wacana gitu ya, tapi sudah masuk pada komitmen. Nah ini yang penting nih, komitmen dituangkan dalam piagam koalisi, ya ada beberapa poin yang disepakati dan desain oleh pimpinan masing-masing partai. Berarti yang namanya komitmen, mau siapa ketemu siapa, beda koalisi, komitmen tetap harus dijaga, begitu? Oh, itu adalah salah satu etika politik. Etika politik. Nah, etika politik dari yang kami percayai ya. Udah dipesanin ke Demokrat? Oh, saya yakin dong. Demokrat memiliki etika politik yang sangat luar biasa. Oke, nggak usah diragukan. Harus trust ya. Oke, baik.